sini kami terbagi beberapa tugas. Di sini saya akan membacakan dari metode penelitian, yaitu terdapat 4. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixing method yang menghubungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Nah, jadi secara umum penelitian ini diawali dengan tahap kuantitatif, di mana penelitian ini kami dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang membuat kuesioner, menyebarkan juga, dan juga wawancara, dan juga mengkaji hasil dari SPSS. Nah, selanjutnya tahap kualitatif ini dilakukan melalui wawancara yang sudah saya sampaikan. Di sini kami mewawancarai satu guru agama, yaitu yang bernama Bu Susi, dan juga kami mewawancara 5 peserta didik di kelas 8E. Kedua, lokasi dan subjek penelitian. Nah, lokasi ini bertepatan di SMP Negeri 1 Mendo Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis sebanyak 30 siswa yang aktif. Untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan beberapa metode, yaitu kuesioner, penyebaran kuesioner yang sebanyak 30 yang dibagi tugasnya, dan juga wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, data kualitatif ini melalui penyebaran kuesioner itu sebanyak 30 peserta didik. Untuk perdalam hasil pengamatan peneliti wawancara itu dilakukan oleh guru dan beberapa siswa yang dipilih secara purposif. Nah, yang keempat itu teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixing method yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Jadi agar menghasil penelitian tidak hanya menggambarkan data secara numerik, tapi juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap makna yang dibalik tersebut. Baiklah, selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan yang dari SPS yang akan disampaikan oleh Esti. Kami silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang sudah kami rancang itu kuesioner. Jadi hasil dan pembahasan ada hasil kuantitatif. Di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas, alhamdulillah di sini uji validitas yang ditampilkan pada tabel di atas itu sebanyak ada 15 butir soal, dan kami uji dengan SPSS. Dan ternyata validitas semua dalam 15 soal. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejumlah mana setiap butir pertanyaan dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson produk moment antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total. Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R itu untuk setiap butir pertanyaan bervariasi. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai R itu lebih besar daripada nilai R tabel pada taraf signifikan 5%. Sebaliknya, beberapa butir pertanyaan menunjukkan nilai korelasi yang rendah atau tidak signifikan. Nah, lanjut di reliabilitas. Di uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keajikan suatu instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen dikatakan variabel apabila hasil pengukurannya menunjukkan tingkat keajegan yang tinggi. Artinya, jika instrumen tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama akan menghasilkan data yang relatif konsisten. Kami juga di sini menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji reliabilitas statistik. Lanjut ke analisis data statistik deskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan variabel lingkungan belajar memiliki nilai 41
maksimum 69 dan nilai rata-rata sebesar 54,57 dengan standar deviasi 8,61. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan belajar berada pada kategori baik karena nilai rata-rata berada di atas titik tengah skala berukuran. Selanjutnya itu ada variabel gaya mengajar. Guru memiliki nilai minimum 60, maksimum 80 dengan rata-rata 65,67 dan standar deviasi 5,82. Sampai dengan ada variabel minat belajar memiliki nilai minimum 77, maksimum 94 dengan rata-rata 85,30. Dan yang terakhir itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apabila data pada masing-masing variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan Wien sampel Kolmogorov test dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan atau maka data berdistribusi normal dan seterusnya. Dan kami itu ada 4 uji tadi itu menggunakan SPSS semua ya teman-teman. Jadi ada lagi itu uji korelasi. Nah, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel lingkungan belajar, gaya mengajar guru, media pembelajaran, dan minat belajar. Analisis ini menggunakan teknik persen produk momen tadi. Lanjut, itu adalah hasil kualitatif. Lanjut dengan hasil kualitatif, itu ada wawancara akan dijelaskan teman saya. Saya persilahkan. Baik, yang kedua yaitu hasil kualitatif, yaitu dari hasil wawancara grup PAI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan coding dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Strategi data akan yang diteliti guru PAI dalam proses pembelajaran. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru PAI yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik manual. Kami menggunakan wawancara semester struktur yang pertanyaannya telah kami siapkan, kemudian ketika pertanyaannya kami tanyakan, ketika ada yang ingin ditanyakan lagi kami ajukan. Kemudian dari hasil temuan kualitatif tersebut, yang pertama yaitu strategi guru dalam meningkatkan pembelajaran, dalam meningkatkan minat belajar. Hasil wawancara menunjukkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, yaitu menyesuaikan cara mengajar dengan karakter dan kebutuhan masing-masing siswa agar mereka lebih tertarik belajar. Selain itu, guru juga melakukan diferensiasi metode mengajar berdasarkan tipe belajar siswa dengan mengenali pola pikir dan karakter setiap siswa. Lalu menjelaskan materi yang disertai dengan yang humoris supaya siswa dan kelasnya jadi lebih menyenangkan atau kondusif. Guru juga memberikan seperti tugas atau tanya jawab, membuat gambar pahlawan praktik sejarah, dan hasilnya akan dipraktikkan di depan kelas untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan antusiasme siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran sebagai faktor dominan. Penggunaan media pembelajaran ini ditemukan sebagai faktor paling dominan dalam menarik minat belajar siswa. Media yang digunakan selain dari buku yaitu di SMP 1 Madura ini menggunakan pembelajaran memakai teknologi fokus, yaitu video-video animasi yang mengajarkan nilai-nilai pembelajaran PAI. Dan di situ siswa-siswi tidak akan bosan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, kendala dalam pembelajaran. Guru menghadapi beberapa kendala dalam proses pembelajaran PAI, yaitu
keterbatasan waktu pembelajaran di kelas, dan kendala meliputi kadang sinyal yang terbatas. Kendala ini berdampak pada keterbatasan fasilitas pembelajaran. Kemudian yang keempat, dukungan lingkungan sekolah dan orang tua. Lingkungan sekolah dan orang tua ini turut memainkan peran dan menciptakan budaya, dan dukungan keluarga menjadi suatu motivasi yang besar pengaruhnya. Hal ini dalam kegiatan seperti membuat gambar ataupun pekerjaan rumah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Faktor yang paling berpengaruh terhadap minat belajar siswa adalah faktor dari keluarga dan lingkungan sekitar. Karena dukungan keluarga menjadi motivasi yang sangat besar untuk meningkatkan atau mendorong minat belajar siswa. Guru menyampaikan beberapa faktor utama, yaitu adalah faktor dari keluarga dan lingkungan. Faktor ini belajar, faktor minat belajar itu berpengaruh sekali dalam keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, media pembelajaran berperan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi kesimpulan di sini untuk hasil kuantitatif itu menunjukkan bahwa lingkungan belajar ini memiliki hubungan positif dan signifikan dengan cara gaya mengajar, dan juga nilai korelasi itu sebesar 0,336 dan signifikasi 0,0047. Nah, temuan ini juga memperlihatkan bahwa semakin baik lingkungan belajar yang tercipta, semakin baik pula dari segi gaya guru mengajar tersebut. Dan hasil wawancara dari guru Pai tadi menjelaskan bahwa bahwa berupaya mencipta suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada siswa itu, guru menyesuaikan cara mengajar dengan karakter masing-masing siswa serta menyiapkan humor dalam penyampaian materi agar siswa ini lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Hal ini juga menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang kondusif bukan hanya mempengaruhi perilaku siswa, tapi juga membentuk kreativitas guru dalam mengajar, yang akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan minat belajar tersebut. Mungkin cukup sekian dari penyampaian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pas